Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ovi dan teman-teman. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Endri Nisan NPM 034, Juliana Dwi NPM 035, Reni Fitriani NPM 049, dan Muhammad Mikdam NPM 054. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang materi jasa lain kantor akuntan publik. Untuk yang kita bahas pertama, yaitu mengenai jasa atestasi, di mana jasa atestasi adalah jenis jasa penjamin yang dilakukan kantor akuntan publik dengan menerbitkan suatu laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan pernyataan tertulis yang dibuat oleh pihak lain. Untuk yang selanjutnya adalah penugasan atestasi. Suatu penugasan atestasi adalah penugasan yang di dalamnya praktisi dikontrak untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu kesimpulan tentang keandalan asersi yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Standar atestasi membagi 3 tipe penugasan atestasi, di mana terdiri dari pemeriksaan atau examination, review, dan prosedur yang disepakati bersama. Standar atestasi yang pertama yaitu pemeriksaan. Saat menyatakan suatu pendapat positif, praktisi harus secara jelas menyatakan apakah menurut pendapatnya asersi telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau telah dinyatakan. Apabila penyajian asersi telah disusun sesuai dengan kriteria yang dibuat dan yang telah disepakati bersama oleh pembuat asersi dan pemakainya, maka laporan praktisi harus berisi A. Suatu pernyataan mengenai pembatasan penggunaan laporan tersebut karena laporan tersebut hanya diperuntukkan khusus bagi pihak yang sudah ditentukan. Dan B, yaitu suatu petunjuk apabila dapat diterapkan bahwa penyajian asersi akan berbeda secara material dari yang telah disajikan sekarang. Jika kriteria yang dipakai untuk penyajian asersi tersebut dimaksudkan untuk dibagikan secara umum. Standar atestasi yang kedua yaitu review. Laporan praktisi yang berisi keyakinan negatif dapat berisi komentar atau penekanan terhadap hal-hal tertentu yang bersangkutan dengan penugasan atestasi atau penyajian asersi. Lebih lanjut, laporan praktisi harus berisi A. Menunjukkan bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan luas yang lebih terbatas dibandingkan dengan suatu pemeriksaan. Dan B. Menolak untuk memberikan keyakinan positif atas asersi tersebut. Standar atestasi yang terakhir yaitu prosedur yang disepakati bersama. Kesimpulan yang dibuat oleh praktisi sebagai hasil penerapan prosedur yang disepakati bersama atas suatu penyajian asersi harus berbentuk ringkasan temuan, keyakinan, atau keduanya. Laporan praktisi harus berisi A. Suatu pernyataan tentang pembatasan penggunaan laporan karena laporan tersebut hanya ditujukan untuk penggunaan oleh pihak yang telah disebutkan. B. Suatu daftar atau ringkasan prosedur yang dilaksanakan untuk memberitahu pembaca laporan tentang dasar yang digunakan dalam melaporkan temuan atau keyakinan negatif. Laporan praktisi atas penerapan prosedur yang disepakati bersama harus menunjukkan bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan memiliki lingkup lebih terbatas daripada suatu pemeriksaan dan pernyataan tidak memberikan pendapat positif atas asersi yang bersangkutan. Jasa atestasi yang berkaitan dengan penugasan jasa konsultasi manajemen. 1. Jasa atestasi sebagai bagian suatu jasa konsultasi manajemen. Bila praktisi memberikan jasa atestasi sebagai bagian dari penugasan jasa konsultan manajemen atau JKM, pernyataan standar atestasi hanya berlaku untuk jasa atestasi saja. Jika praktisi menemukan bahwa jasa atestasi dilaksanakan sebagai bagian dari penugasan JKM, praktisi harus memberitahu klien mengenai perbedaan yang relevan antara dua tipe jasa tersebut dan harus memperoleh persetujuan dari klien bahwa jasa
atestasi harus dilaksanakan berdasarkan persyaratan profesional yang memadai. 2. Asersi kriteria dan bukti. Suatu jasa atestasi yang dapat mencakup asersi tertulis, evaluasi terhadap kriteria atau bukti atestasi yang dikembangkan selama atau sebelum penugasan JKM, asersi tertulis yang dibuat oleh pihak lain yang dikembangkan atas dasar nasihat dan bantuan praktisi sebagai hasil penugasan JKM dapat merupakan subjek penugasan atestasi. Kriteria yang dikembangkan dengan bantuan praktisi dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu asersi dalam penugasan atestasi. 3. Evaluasi non-atestasi atas asersi tertulis. Evaluasi atas pernyataan yang terdapat dalam asersi tertulis pihak lain dalam pelaksanaan JKM tidak dengan sendirinya merupakan jasa atestasi. Jasa kompilasi dan review. 1. Kompilasi laporan keuangan. Penyajian dalam bentuk laporan keuangan informasi yang merupakan pernyataan manajemen tanpa usaha untuk memberikan pernyataan suatu keyakinan apapun terhadap laporan tersebut. Dalam melakukan kompilasi laporan keuangan, akuntansi harus memahami secara garis besar sifat transaksi suatu usaha tersebut, bentuk catatan akuntansinya, kualifikasi para petugas pembukuannya, basis akuntansi yang digunakan untuk penyajian laporan keuangan, serta bentuk dan isi laporan keuangan. Sebelum menerbitkan laporan, akuntan harus membaca laporan keuangan yang telah dikompilasi dan mempertimbangkan laporan keuangan tersebut layak bila ditinjau dari segi bentuknya dan bebas dari kekeliruan material yang nyata. Akuntan tidak harus membuat pernyataan lain atau melakukan prosedur lain untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh suatu satuan usaha. Laporan keuangan yang dikompilasi tanpa diaudit atau direview oleh akuntan harus disertai dengan suatu laporan akuntan yang menyatakan bahwa A. Kompilasi telah dilakukan sesuai dengan standar. B. Kombinasi terbatas pada penyajian dalam bentuk informasi laporan keuangan yang merupakan representasi manajemen atau pemilik. C. Laporan keuangan belum diaudit atau direview. Statement on Standard for Accounting and Review Service atau SSARS menjabarkan 3 jenis laporan kompilasi, yaitu A. Kompilasi dengan pengungkapan penuh. B. Kompilasi dengan mengecualikan semua pengungkapan secara substansial. C. Kompilasi tanpa independensi. Review atas laporan keuangan. Pelaksanaan prosedur pengajuan pertanyaan dan analisis yang menghasilkan karya dasar yang memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan adalah agar laporan tersebut sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain. Akuntan publik harus memiliki tingkat pengetahuan mengenai prinsip dan praktik akuntansi jenis industri yang menjadi tempat berbisnis suatu satuan usaha dan pemahaman ikatan suatu satuan usaha tersebut melalui pengajuan pertanyaan dan prosedur analitis. Prosedur pertanyaan dan analisis biasanya mencakup hal-hal berikut ini. A. Pengajuan pertanyaan mengenai prinsip dan praktik akuntansi serta metode yang diterapkan oleh satuan usaha tersebut. B. Pengajuan pertanyaan tentang prosedur pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi serta penghimpunan informasi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan. C. Prosedur analitis yang dirancang untuk mengidentifikasi hubungan dan hal-hal yang kelihatan tidak biasa. Laporan keuangan yang direview oleh akuntan harus disertai dengan laporan akuntan yang menyatakan bahwa A. Review dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. B. Semua informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen satuan usaha tersebut. C. Review terutama mencakup pengajuan pertanyaan kepada para pejabat penting perusahaan dan prosedur analitis yang diterapkan terhadap data keuangan. D. Lingkup review jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit.
Akuntan tidak mengetahui adanya suatu modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.